Mungkin dari lu di sini banyak lah yang mau bekerja di luar negeri. Tapi di sini gue mau ngasih tahu, kalau misalnya ada beberapa hal yang harus lu tahu sebelum lu kerja di luar negeri atau kerja di Indonesia. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini gue mau sharing kalian kenapa kita harus mentingin dan tahu cara benar-benar kita ke depannya, mau itu kerja di Indonesia atau enggak kerja di luar negeri, mau itu di Malaysia, Jepang, Australia, Jerman, semacamnya. Nah, tentunya kalau misalnya lu dari segi gaji atau nggak mungkin apapun itu, pastinya udah itu udah final banget guys ya. Lu pasti bilang kalau misalnya kerja di luar negeri. Tapi ya mungkin ada beberapa hal yang harus lu tahu juga. Kerja di Indonesia juga worth it ya cuy. Ini menurut gua sendiri. Yang pertama tentunya dari segi gaji. Kita ngomongin dari segi gaji dulu guys ya. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, gaji kerja di Indonesia mungkin bagi yang fresh graduate ini agak kecil di kebanyakan orang atau rata-rata orang. Kenapa gue bilang rata-rata? Karena ada beberapa orang yang mereka itu fresh graduate tapi gajinya itu udah 10 juta, 20 juta karena mereka itu kerja dari kuliah atau enggak dari SMA. Atau enggak, dia itu punya side income yang lumayan gede dibandingkan kerjaan utama. Nah, jadi ya bisa dibilang mendingan kerja di Indonesia kalau misalnya udah side income udah oke, gajinya udah oke, semacamnya. Dan kalau misalnya kita ngebandingin masalah gaji di luar negeri, tentunya kalau misalnya kita cek aja gak di internet, gaji di Jepang itu kebanyakan 20 sampai 30 juta untuk yang fresh graduate. Mau itu kerja di bagian pertanian atau nggak kerja di bidang apa? Perkebunan segala macamnya. Kebanyakan rata segitu guys ya untuk range-nya. Tapi di sini mungkin teman-teman harus perhatiin dari segi kehidupan di sana juga mahal banget guys ya. Living cost-nya itu lumayan. Kalau misalnya kayak Jepang ya, mungkin di sini teman-teman kalau misalnya kerja di sana, oke lah, gaji sekitar kurang lebih 25 juta kita ambil tengah-tengahnya. Tapi dari segi kehidupan, nah, sekali makan tuh kurang lebih. Gue pernah ke Jepang itu kalau misalnya gue ke kotanya, itu sekitar kurang lebih habis 1.500 yen atau kita rupiahin lebih gampangnya 150.000 lah. Nah, mungkin sekarang 170.000 atau 180.000, gue kurang tahu pastinya. Dan ya itu sekali makan guys ya. Tapi lu kalau misalnya lu bener-bener hemat banget nih, bener-bener lu hematin banget nih, cuman pakai nasi atau kecap asin atau nggak mungkin pakai apa rumput laut sama nasi. Nah, gue yakin lebih hemat lagi untuk lu sekali makannya. Ya bahasanya ketika kita ngerantau ke luar negeri ya harus hemat-hemat lah. Dan uang sisanya kita bisa sisihin buat tabungan kita nanti kerja di Indonesia atau enggak buat orang di rumah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, poin yang kedua tentunya kehidupan di sana itu sangat berbeda jauh di Indonesia sama Indonesia. Tentunya ketika lu mulai beradaptasi dari segi mungkin lu dari ketika lu sakit, dari segi lu mencari makan, masak dan macamnya itu sangat berbeda banget guys ya. Banyak orang-orang luar negeri sana lebih enak kerja di luar negeri tapi menikmati hidup di Indonesia. Nah, jadi mereka itu ya ada beberapa tempat negara yang dimana contoh misalnya kayak Jerman kalau nggak salah ya, yang dimana ya udah emang enak gitu kerja di sana tapi pajaknya itu gede banget ya. Apalagi kalau misalnya lu di US ya, lu US aja itu buat daftar aja untuk rumah sakit itu harus bayar lumayan mahal. Kurang lebih yang gue tahu ini hampir 1 jutaan tergantung rumah sakit ya guys ya. Nah, apalagi kalau misalnya lu nggak ada BPJS lah istilahnya kurang lebih kayak gitulah, itu bisa benar mahal banget ya. Belum dari segi obatnya, konsultasinya aja lumayan mahal segala macamnya. Makanya kalau misalnya lu benar-benar mau nyaman banget ya udah di Indonesia. Tapi kalau misalnya lu berobat sebagai orang Indonesia, lebih baik kalau misalnya lu berobat di Indonesia dulu. Kalau ada yang nggak cocok baru bisa ke Penang atau Pineng. Nah, Pinang. Yaitu Pinang itu ada di Malaysia guys ya. Jadi lu bisa berobat aja di sana. Mungkin rata-rata bayarnya kurang lebih 100 juta lah untuk kita rupiahin. Emang mahal, tapi kualitasnya nggak main cuy. Dan itu sebagai opsi terakhir kalau misalnya nggak ada opsi di Indonesia. Dan selanjutnya, yang terakhir tentunya rasa dari segi budaya ini beda jauh. Nah, kenapa gue bilang gitu? Karena budaya kita sebagai Indonesia itu maunya itu makannya itu yang ada rasa gitu, manis-manisan, asinan atau nggak mungkin ya pedes segala macamnya. Tapi ketika lu keluar negeri itu banyak tuh makanan-makanan yang random. Contohnya hal kecil lah kayak di Thailand lu mungkin makannya tom yum asam-asaman. Lu ke Turki itu nggak ada rasa sama sekali. Ya bisa dibilang ketika lu lidah lu ini orang Indonesia nyobain makanan Turki itu pasti kayak nggak enak gitu, nggak mood karena yang emang nggak ada rasa. Kayak saus aja juga udah rasanya cuma kayak gitu-gitu aja gitu. Dan kalau misalnya lu ke Malaysia masih ada lah rasa-rasanya, bener-bener rempah-rempahnya tuh masih ada, masih enak banget lah, masih masuk lah orang Indonesia ke Malaysia. Dan masih banyak lagi
buat kalian orang Indo yang bisa ke luar negeri. Nah, mungkin menurut kalian gimana? Lebih baik kerja di Indonesia atau di luar negeri? Coba tulis di komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.